Halo Bu Amel dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Astrid Safira Zalianti dari jurusan Teknik Sipil dengan NIM 2420025009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus etis di bidang teknik sipil. Kasus etis yang pertama yang saya pilih adalah kasus korupsi proyek konstruksi dari PT Nusa Konstruksi Engineering. Kasus ini dilakukan pada saat pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Undayana tahun anggaran 2009 dan 2010. Kasus ini telah merugikan negara serta menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi. Sudah bermiliar-miliar uang yang menjadi kerugian saat pembangunan proyek ini berlangsung. Kasus ini sangat berdampak bagi integritas, moral, dan juga profesionalitas seseorang. Solusi yang perlu dilakukan ialah keterbukaan dan transparansi dalam mempublikasikan pengeluaran pada barang dan jasa yang digunakan. Selanjutnya, jika kejadian tersebut sudah terjadi, maka langkah selanjutnya ialah dengan melaporkan pelaku korupsi tersebut agar dapat ditangani secepatnya dan tidak merugikan banyak pihak. Serta, kita dapat menegakkan hukum yang ada dengan tegas dan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang terakhir, ketika kita mempercayakan sebuah proyek, maka kita harus bisa memastikan pendidikan dan etika profesionalitas semua pihak yang terlibat untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Alasan logis yang bisa saya berikan ialah sebagai seseorang yang bekerja sesuai dengan profesinya, maka dari itu mereka memiliki tanggung jawab lebih daripada sekedar mengerjakannya tanpa memikirkan kepentingan publik. Mereka harus dapat memastikan keselamatan dan keberlangsungan infrastruktur yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk menjaga integritas, moral, serta etika profesi kita. Kasus pelanggaran yang kedua adalah kasus korupsi yang berakibatkan pada mutu beton pada proyek Tol Jakarta Cikampek 2. Proyek ini dibangun untuk mengatasi kemacetan di Tol Jakarta Cikampek. Pada kasus ini ditemukan bahwa beton yang digunakan sebagai struktur seharusnya memiliki tekanan kuat, yang sebaliknya jauh di bawah dari yang seharusnya. Hal tersebut membuat jalan ini tidak memenuhi syarat keamanan dan juga keamanan bagi kendaraan dengan muatan yang besar. Banyak sekali kerugian yang dirasakan baik dalam segi keamanan, transportasi, maupun ekonomi. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan uji beton agar sesuai dengan yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya kita dapat memperkuat struktur jika memang diperlukan. Serta kita juga bisa menegakkan standar mutu baik dalam beton maupun bahan lain yang kita perlukan. Lalu kita juga dapat melakukan pengawasan proyek di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu dari bahan-bahan yang digunakan tidak disalahgunakan. Solusi lainnya yaitu dengan menindaklanjuti kasus tersebut lewat jalur hukum, karena kita dapat menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Alasan logis yang dapat saya berikan ialah tol tersebut dibangun untuk mengatasi salah satu permasalahan yang meresahkan di Indonesia, yaitu kemacetan. Sebagai seseorang yang menjunjung tinggi etika profesi, seharusnya tidak melakukan tindakan korupsi, karena pembangunan tersebut menyangkut banyak nyawa ketika sudah beroperasi. Ketika seseorang tega mengkorupsi proyek tersebut, maka ia bukanlah orang yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, baiklah kita melihat lingkungan sekitar kita dan jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Kasus ketiga atau kasus terakhir yang saya pilih adalah kasus korupsi dalam proyek pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, atau bisa kita sebut sebagai IPDN. Proyek pembangunan IPDN awalnya dengan tujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan di setiap daerah. Namun, terdapat hambatan yaitu dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Hal tersebut didukung dengan bukti bahwa meski pekerjaan di lapangan baru sekitar kurang lebih 85%, namun telah dibuat serah terima pekerjaan 100%. Perbuatan tersebut tentu saja melanggar moral, integritas, maupun etika profesi. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kasus ini ialah dengan melaksanakan serta menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan pasal tindakan korupsi. Lalu,
Bisa juga dilakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan agar kita mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki untuk keselamatan lingkungan kerja. Alasan logis yang bisa saya berikan ialah kasus ini merupakan akibat dari kurangnya rasa bertanggung jawab dan menyalahgunakan wewenangnya. Seharusnya, ketika kita memiliki wewenang tersebut, maka kita telah dipercaya untuk menjalani proyek dengan baik. Kasus ini mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya tentang hal apa saja yang terjadi di lapangan, tetapi semua bergantung juga kepada moral dan sikap integritas bagi setiap orang. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.